Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Apakah kamu mengenali Dewa Iblis itu? Long Haoshen menghentikan Chen Ying'er saat dia hampir gemetar karena emosi, dengan gerakan untuk memberi isyarat agar dia tenang. Mendengar pertanyaan Long Haoshen, tatapan Chai-er segera menjadi lebih tegas, itu adalah Dewa Penunggang Naga Asmodes. Sebagai sosok generasi muda yang luar biasa, mereka secara alami memiliki pemahaman yang sangat baik tentang 72 Dewa Iblis. Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes berada di peringkat 32 di antara 72 Dewa Iblis. Bagaimanapun, peringkat Dewa Iblis didasarkan pada kekuatan global mereka, meskipun peringkat Dewa Iblis ini berada di peringkat 32, kekuatan bertarungnya pasti berada di peringkat teratas di antara peringkat 24 teratas. Asmodes bukanlah pemilik banyak kemampuan khusus seperti Dewa Iblis penglihatan dalam, namun kekuatan bertarungnya dalam pertarungan frontal membuatnya sangat terkenal di kalangan umat iblis. Asmodes telah menumbuhkan 3 kepala bertipe lembu, manusia, dan domba jantan yang memiliki ekor ular, dan memiliki naga neraka sebagai tunggangannya, dan dilengkapi dengan tombak yang dihiasi tengkorak manusia. Dengan kepala sapi yang berspesialisasi dalam menyerang, kepala domba jantan dalam pertahanan, dan kepala manusia dalam kecerdasan, kemampuannya mencapai keseimbangan yang besar, menyebabkan banyak sekali manusia jatuh di bawah tangannya. Benar-benar tidak mengherankan jika dua pasukan pemburu iblis yang Wen Zhao dan Duan Yi dimusnahkan saat bertemu dengan Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes. Long Haoshen menarik tangan perasaan dingin Chai-er, bagus sekali dengan informasi yang tepat, kita akan bisa melakukan persiapan yang baik juga. Segera istirahat. Long Haoshen mengisyaratkan semua orang untuk duduk, dan duduk di samping Chai-er. Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes adalah Dewa Iblis yang kuat. Saya khawatir membunuhnya akan sangat sulit bagi kita dengan kekuatan kita saat ini. Baik dalam kemampuan menyerang atau bertahan, Dewa Iblis itu sangat tangguh, dan tunggangannya mendekati standar peringkat ke-10. Ditambah lagi, kami belum bisa mengungkapkan identitas kami untuk saat ini, jadi Hao Yue tidak akan bisa bergabung dalam pertempuran untuk membantu kami. Untuk saat ini, kami hanya dapat mencoba menyusun beberapa taktik. Semuanya ingat, tujuan kami adalah menyelamatkan orang dan bukan berperang dengan penuh semangat. Setelah menyelamatkan Yang Wen Zhao dan Duan Yi, kalian akan segera berkumpul. Dengan hadirnya Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes, melarikan diri bukanlah tugas yang mudah. Jika kita tidak bisa melakukan sebaliknya, kita harus mengandalkan kemampuan teleportasi Tower of Eternity. Kemampuan teleportasiku bisa mencapai diameter sekitar 15 meter, jadi tetaplah berkumpul sambil tetap berada di dekatku, mengerti? Semua orang mengangguk berturut-turut, tapi hanya Chen Ying'er menjadi ragu-ragu, tapi Kapten, kalau begitu, kamu. Long Haoshen menunjukkan senyuman, bagaimana? Apakah kamu tidak mempercayaiku? Chen Ying'er menggelengkan kepalanya dengan paksa, tidak berkata apa-apa lagi, dia dipenuhi rasa terima kasih. Dia sangat memperhatikan investasi yang dilakukan oleh Long Haoshen dan yang lainnya demi dirinya. 10.000 kekuatan iblis bergegas di hutan belantara, terbentuk sepenuhnya dari infanteri berat iblis sapi. Klan iblis sapi adalah klan yang kuat, tapi sayangnya, mereka tidak memiliki warisan Dewa Iblis. Oleh karena itu, meskipun kaya dan berkuasa, ras mereka jauh dari sebanding dengan beruang iblis atau iblis neraka. Tapi tentu saja, mereka masih jauh lebih hebat daripada iblis berbilah ganda atau iblis serigala. Kekuatan utama pasukan iblis sapi sedang bertempur di medan perang jalur gunung segudang binatang dan kuil spiritual. 10.000 pasukan infanteri berat ini dipindahkan oleh Demon Asmodes untuk mendukung sisi Exorcist Mountain Pass. Dua Dewa Iblis mati mendadak dalam pertempuran di depan Exorcist Mountain Pass, dan Dewa Iblis Sitri menderita luka-luka. Ditambah dengan pertempuran kecil dan penyergapan yang terus-menerus, keunggulan awal mereka yang menentukan tiba-tiba berbalik. Oleh karena itu, Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes menerima perintah dari Kaisar Dewa Iblis untuk memperkuat Camp Exorcist Mountain Pass. Meskipun pertempuran di Myriad Beast Mountain Pass sangat sengit, monster yang dipanggil dari kuil spiritual terlalu sulit untuk ditangani, dan tidak ada kemajuan yang dicapai untuk waktu tertentu. Karena iblis kerbau tidak memiliki pewaris Dewa Iblis, mereka sangat dekat dengan Dewa Iblis Penunggang Naga berkepala sapi Asmodes. Setelah bertemu dengannya, mereka segera membentuk kelompok penguat untuk memindahkan tentara.
Dewa Iblis Sapi seluruhnya terdiri dari individu-individu yang tinggi. Meskipun tidak sebanding dengan beruang iblis dalam hal ini, mereka juga tingginya lebih dari 2 meter, tubuh bagian atas mereka ditutupi dengan daging berotot tebal, punggung mereka sangat lebar. Dagingnya yang membengkak benar-benar bisa membuat seseorang gemetar. Sepasang tanduk di kepala mereka, jika terjadi tabrakan, bahkan mampu menembus pelat baja setebal 1/5 meter. Prajurit iblis sapi yang paling biasa adalah pada langkah keempat, namun budidaya klan ini mampu mencapai hingga langkah ke-8. Senjata yang digunakan oleh iblis kerbau kebanyakan dari mereka lebih menyukai senjata jenis kapak atau palu. Dewa iblis penunggang naga Asmodes mudah dikenali dalam kelompok iblis sapi ini. Meski kuat, mereka tidak ada artinya jika dibandingkan dengan dewa iblis penunggang naga ini. Bagian atas Asmodes juga telanjang, hanya mengenakan celana pendek berwarna biru tua. Berkulit gelap, perawakannya mencapai ketinggian yang mengesankan. Adapun ketiga kepalanya ada secara bersamaan, yang di tengah adalah kepala manusia, dan di kiri dan kanan adalah kepala lembu dan kepala domba jantan. Naga neraka yang dia tunggangi mencapai ukuran 15 meter, sangat mirip dengan naga tulang, hanya saja tulangnya tidak setebal itu, namun seluruh tubuhnya menyebarkan api gelap. Iblis kerbau selalu berlari ke depan, dan ini sudah berlangsung selama 10 hari. Ciri terbesar dari iblis kerbau ini adalah ketahanan mereka yang luar biasa, hampir menjadi yang terkuat dalam aspek ini dibandingkan dengan semua iblis dengan tingkatan yang sama. Mereka pandai dalam serangan jarak jauh, dan juga transportasi beban besar. Tidak jauh di belakang Asmodes ada kereta tahanan yang ditarik oleh 8 iblis sapi. Kereta itu adalah sangkar besar dengan 4 roda di bawahnya, dan 2 orang dengan tangan terkunci di dalamnya. Jika bukan karena Asmodes percaya bahwa mereka masih memiliki nilai berguna, mereka pasti sudah lama terbunuh. Namun, kedua manusia ini terluka parah, jika bukan karena Asmodes memberikan perintah mutlak kepada bawahannya untuk menjaga mereka tetap hidup, mereka tidak akan bertahan lama dalam keadaan itu, bergantung pada sedikit makanan dan air yang disimpan sebagai cadangan untuk mereka. Tepat saat kelompok itu melewati lereng bukit, dalam serangkaian raungan, sejumlah besar binatang ajaib bergegas dari puncak lereng bukit, menuju ke arah pasukan iblis sapi. Iblis sapi adalah ras ahli yang bertarung secara alami, mereka tidak perlu menunggu perintah Asmodes untuk merespons dalam formasi siap pakai. Binatang ajaib yang naik ke lereng bukit sangatlah banyak, di tengah-tengah binatang ajaib ini berdiri mata iblis besar berdiameter 1 meter, yang 4 tentakel panjangnya melambai-lambai. Gelombang psikis terus-menerus dilepaskan dari mata iblis yang besar itu, dan binatang ajaib ini tampak seolah-olah berada di bawah komandonya, maju sesuai dengan itu saat mereka secara terang-terangan bentrok dengan pasukan iblis. Lebih dari 100 binatang ajaib segera melancarkan serangan panik dengan mengandalkan naluri dasar mereka. Komandan mata iblis masih berjaga-jaga dari belakang tengah, meluncurkan sihir atribut psikis untuk menstimulasi binatang ajaib di sisinya sambil mengganggu pasukan iblis dengan gelombang kejut psikis. Segera, meski berada dalam inferioritas jumlah yang sangat besar, pihak mereka berhasil membunuh mereka dan menempatkan iblis sapi dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, 10.000 iblis sapi ini masih merupakan pasukan tetap yang tidak diragukan lagi. Setelah beberapa saat kebingungan, mereka dengan cepat menenangkan diri, dan membentuk formasi yang tepat untuk menghadapi binatang ajaib ini. Satu demi satu binatang ajaib terbunuh secara bertahap, sementara kerusakan juga terus-menerus dialami oleh pihak iblis sapi. Dewa iblis penunggang naga Asmodes tidak memperhatikan medan perang, tetapi melihat ke arah puncak lereng bukit. Binatang ajaib ini datang terlalu tiba-tiba. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang tinggal di tempat seperti itu? Ditambah lagi, begitu banyak ras berbeda yang bergerak secara bersamaan. Pada saat ini, binatang ajaib yang berlari menuruni lereng bukit sudah berjumlah lebih dari 500, menimbulkan kerusakan yang tidak kecil pada pasukan iblis sapi. Oleh karena itu, Asmodes menentukan jumlah total pemanggil di puncak bukit. Dia tidak terburu-buru untuk campur tangan, karena monster yang dipanggil ini tidak cukup untuk menembus barisan pasukan iblis. Suara tajam terdengar saat gelombang memutar tak berwarna muncul sekali lagi. Kali ini, satu-satunya mata komandan mata iblis itu berubah warna menjadi merah darah. Sebagai pengguna sihir psikis, serangan mata iblis itu meletus. Iblis kerbau yang menghalangi gelombang yang berputar ini mati karena ketujuh lubangnya mengeluarkan darah. Saat ini, setidaknya 300 iblis kerbau binasa seketika, juga memberi waktu bagi iblis magis yang dikepung oleh iblis kerbau.
Di antara mereka, beberapa orang kuat segera mengambil kesempatan itu dan menerobos celah dalam formasi pasukan iblis. Dari awal pertempuran hingga sekarang, hanya sekitar selusin menit telah berlalu, namun para iblis sapi telah kehilangan hampir sepersepuluh kekuatan mereka. Namun, 500 atau lebih binatang ajaib juga menderita kerugian yang sama besarnya. Setelah melancarkan pukulan kuatnya, Komandan Mata Iblis terlihat sangat lemah, dan 4 tentakelnya yang panjang terlepas dari tanah, bergegas kembali ke puncak bukit. Ingin pergi. Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes mendengus sambil mengarahkan tombak besar di tangan kanannya ke arah Komandan Mata Iblis. Selanjutnya, cahaya hitam keluar dari bendera tengkorak di bagian atas tombak, menghasilkan tengkorak hitam berdiameter 1 meter yang terbang menuju Komandan Mata Iblis. Binatang ajaib lainnya bertarung di medan perang tanpa gentar oleh bahaya, tapi Mata Iblis yang memimpin pihak mereka di awal dan melarikan diri pada waktu itu tampaknya bukan makhluk panggilan biasa. Dari pandangan Asmodes, ini seharusnya adalah monster terkontrak dari pemanggil yang kuat. Bahkan dia menganggap binatang ajaib psikis semacam ini merepotkan, dan tentu saja tidak akan membiarkannya hidup. Tampaknya tengkorak hitam itu mengikuti Komandan Mata Iblis. Kilatan emas tiba-tiba keluar dari puncak bukit, menarik Mata Iblis itu. Mata Iblis tiba-tiba berakselerasi, meninggalkan tengkorak hitam itu. Detik berikutnya, sosok yang memancarkan warna oranye datang ke arah tengkorak hitam itu. Cahaya jingga tiba-tiba bersinar, dan dalam sekejap, tengkorak hitam itu menghilang di langit dan seorang ksatria berbaju emas muncul. Ksatria itu sedang menunggangi Starlight Unicorn yang agung, melebarkan sayapnya dan melepaskan pancaran cahaya yang murni dan suci. Perisainya lah yang menghentikan tengkorak hitam sebelumnya. Seorang ksatria bersama dengan pemanggil, kepala manusia Asmodes mulai menampakkan senyuman dingin, dan naga neraka yang ditungganginya melepaskan sayap tulangnya yang terbakar hitam. Kepala sapi, manusia, dan domba jantan menyebarkan api hitam yang sama dengan naga neraka, dan kali ini mengarahkan tombaknya ke arah ksatria emas yang jauh. Dalam beberapa hal, Asmodes seperti seorang ksatria iblis. Saat bertemu dengan seorang ksatria manusia, niat bertarungnya mau tidak mau menyala dengan berani. Dewa Iblis pengamuk Ahnan dan dia memiliki kesamaan di antara para dewa iblis, dan itulah nilai khusus yang mereka berikan pada kepahlawanan individu. Menamparkan punggung naga neraka dengan tangan kanannya, Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes melonjak dan mengangkat tombaknya yang panjangnya lebih dari 5 meter sambil masih berdiri di punggung naga neraka, dengan sungguh-sungguh menatap lekat-lekat ke seberang Long Hao Shen. Tanpa diragukan lagi, Golden Knight ini secara alami adalah Kapten Long Hao Shen. Gelombang monster sebelumnya jelas dipanggil oleh Chen Ying'er sendiri, yang mengandalkan 18 gerbang pemanggilan makhluk untuk memanggil lebih dari 500 monster ajaib, mewujudkan kengeriannya sebagai pemanggil level tinggi. Faktanya, lebih dari 10 binatang ajaibnya berada di peringkat ke-9, menyamai kekuatan manusia di langkah ke-8. Pasukan iblis perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyingkirkan mereka, sehingga mereka melakukan penghentian yang sangat efektif. Setelah menyelesaikan pemanggilannya melalui gerbang pemanggilan makhluk, Chen Ying'er masih dalam tahap pemulihan. Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes mengarahkan tombaknya ke depan, menyebabkan suara terdengar saat api hitam besar ditembakkan dari puncak tombak, berubah menjadi kepala naga di udara, lalu diarahkan langsung ke Long Hao Shen. Pukulan ini jauh lebih dahsyat dibandingkan serangan sebelumnya terhadap Komandan Mata Iblis. Di saat yang sama dia melancarkan serangan, langit di belakang punggung Asmodes berubah menjadi hitam pekat. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan muncul dari punggung Long Hao Shen, dan segera, pilar cahaya putih susu melesat dari belakangnya, mengarah ke Asmodes. Hitam dan putih saling bersilangan di langit. Saat tombak di tangan Asmodes terangkat, naga hitam menyala itu langsung menyimpang, menggigit cahaya putih itu. Namun yang mengejutkan Dewa Iblis Penunggang Naga, pilar cahaya putih langsung menembus kepala naga, seolah tidak terpengaruh sedikit pun, lalu mendarat di tubuhnya. Perasaan khusus segera memenuhi seluruh tubuh Asmodes saat itu juga ksatria di depannya tiba-tiba menjadi seperti musuh seumur hidupnya, dan satu-satunya keinginan Asmodes adalah membunuhnya. Tidak salah lagi, cahaya putih itu bukanlah serangan apapun, melainkan pelepasan kemampuan Yating yang berevolusi melalui tungku suci spiritual. Tungku suci spiritual mampu menarik perhatian musuh, menjadikan diri sendiri sebagai sasaran nomor satu serangan ofensifnya, namun tidak dapat mempengaruhi kekuatan ofensif musuh. Pada saat yang sama efek tungku suci spiritual mempengaruhi Asmodes, naga hitamnya juga tiba di depan Long Hao Shen.
Perisai siput ilahi dari matahari dan bulan digunakan untuk memblokirnya, bersamaan dengan penghalang ilahi. Long Hao Shen sengaja menghadapi serangan ini secara langsung, karena dia ingin mengetahui sejauh mana kekuatan sebenarnya Asmodes. Saat naga hitam itu bertemu dengan perisai siput ilahi matahari dan bulan, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Serangan Asmodes dipenuhi dengan energi spiritual kegelapan yang hebat. Esensi kegelapan yang lengket menghantam perisai siput ilahi matahari dan bulan, ia mulai memanjang dan mencoba melewati kedua sisi perisai untuk mencapai tubuhnya. Tidak hanya itu, kekuatan tumbukan yang mengerikan langsung membombardir Long Hao Shen, bahkan memukul mundur Star King beberapa puluh meter jauhnya, sebelum dia bisa stabil. Penghalang ilahi adalah teknik satria yang paling praktis dan paling penting. Dengan menggunakannya secara tepat, seseorang dapat melawan musuh yang beberapa kali lipat lebih kuat. Dan dengan perisai yang cukup kuat, kekuatan penghalang ilahi dapat berkembang lebih jauh. Tentu saja, seseorang belum tentu menemukan perisai yang lebih baik daripada perisai siput matahari dan bulan di seluruh aliansi. Selain itu, pemahaman pribadi Long Hao Shen tentang obstruksi ilahi hampir sempurna. Namun meski begitu, dia tidak berhasil menghalau sepenuhnya kekuatan serangan musuh. Saat Long Hao Shen merasakan energi spiritual internal di tubuhnya mengamuk. Namun secara kebetulan, perisai di tangannya, yang diubah dari binatang ilahi cahaya bintang, pada dasarnya memiliki kekuatan penekan yang besar terhadap energi spiritual kegelapan. Cahaya suci berhasil menghentikan penyebaran korosi naga api hitam itu. Tetapi dengan bentrokan menyelidik ini saja, Long Hao Shen memutuskan bahwa kekuatan musuh jauh di atas dirinya. Ketika kekuatan kedua belah pihak tidak jauh berbeda, tungku suci spiritual dapat secara efektif menekan musuh, tetapi ketika jaraknya begitu lebar, itu hanya menjadi efek yang menawan. Setelah mendorong Long Hao Shen kembali dalam sebuah pukulan, Dewa Iblis Penunggang Naga Asmodes berakselerasi dalam sekejap, mengejar sosok Long Hao Shen yang mundur, mendekat dengan cepat. Tombak berbendera di tangannya tersapu, diarahkan langsung ke Long Hao Shen di punggung Star King. Ketukan ini membawa aliran listrik hitam yang dahsyat. Melihat dari jauh, Long Hao Shen hanya tampak seperti bola cahaya kecil, sedangkan Dewa Iblis Penunggang Naga seperti awan hitam yang sangat besar membuat Hao Shen terlihat tidak berarti. Tapi kali ini, Long Hao Shen membuat keputusan yang tidak diharapkan Asmodes. Cahaya oranye menghilang, dia secara tak terduga menemukan perisai siput matahari dan bulan yang berfungsi sebagai pertahanan terbesarnya. Sebaliknya, di kedua tangannya dia memegang Arya Dewi Cahaya. Menghadapi sapuan Asmodes, pedang berat di tangannya melancarkan serangan ke bawah. Mencari kematian, Asmodes mendengus, dan kepala sapinya mengeluarkan suara gemuruh saat tombaknya semakin kuat. Bahkan dengan gunung yang menghalanginya, dia akan melewatinya secara langsung.